Perkenalkan, nama saya Adiel Baptista Guna, kelas 12 RPLB nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan IRD dan apa itu basis data. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang basis data dan IRD. Kita pertama akan masuk ke dalam basis data. Di dalam pembahasan kali ini memiliki pokok-pokok pembahasan basis data, yaitu pertama pengertian, kedua kelebihan dan kelemahan, ketiga contoh penggunaan, keempat macam-macam aplikasi. Kita masuk dalam pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian basis data. Basis data atau database berasal dari kata atau dari dua kata, yaitu basis dan data, yang memiliki arti dalam masing-masing kata tersebut. Mulai dari basis, yaitu sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul, dan data representasi fakta dunia nyata yang memiliki suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, pariwisata, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Kita masuk ke dalam kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan basis data yaitu memiliki kecepatan dan mudah untuk diakses. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Yang kedua, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data, alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dan kita akan masuk ke dalam kekurangan basis data. Yang pertama itu proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan banyak waktu. Karena banyaknya file itu, jadi proses backup itu akan semakin lama. Yang kedua, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Jadi sangat disarankan untuk untuk perusahaan yang ingin menggunakan basis data, harus orang-orang yang memiliki orang-orang yang profesional dalam bidang ini. Itu dapat meminimalisir kerusakan dalam data-data tersebut. Yang ketiga, lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi,
terlebih untuk melakukan perawatan yang secara berkala. Mungkin itu saja kekurangan dan kelebihan dari basis data. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bank. Di bank, basis data ini sangat berperan dalam pengolahan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bandara. Di bandara ini sangat diperlukan basis data untuk mengelola data reservasi dan penjadwalan. Ketiga, universitas. Di universitas ini juga menggunakan basis data untuk keperluan pengelolaan pendaftaran bagi mahasiswa baru dan alumni. Keempat, penjualan. Di dalam penjualan atau perdagangan itu juga ada basis data untuk pengolahan data customer, produk, dan penjualan. Yang kelima, kepegawaian. Di dalam kepegawaian ini, basis data sangat diperlukan karena untuk pengolahan data karyawan, gaji, serta pajak. Dan kita akan masuk ke dalam aplikasi basis data. Di sini ada 9 yang akan saya jelaskan, yaitu mulai dari yang pertama, MySQL. MySQL itu adalah aplikasi yang satu ini memiliki sifat open source serta bisa kita gunakan untuk membuka platform dengan baik tanpa mengalami gangguan. Yang kedua, MariaDB. Tujuan dikembangkannya MariaDB ini untuk mempertahankan dan menjaga kompatibilitas tinggi terhadap MySQL. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Di dalam Microsoft SQL Server ini bahasa yang digunakan itu Transact SQL yang merupakan gabungan dari SQL standar, ISO atau ANSI. Yang keempat, Oracle Database. Di Oracle Database ini dapat menyimpan data hingga data yang berukuran terabyte. Jadi sangat besar. Yang kelima ini PostgreSQL. Aplikasi ini merupakan aplikasi basis data yang bersifat data rasional sehingga bisa digunakan untuk menyimpan hingga mengembalikan data dengan aman. Selanjutnya ada SQLite. SQLite ini adalah sebuah aplikasi yang cocok bagi kita yang ingin mempunyai data yang terstruktur. Kita bahkan bisa memanfaatkan sebagai caching, serta menyediakan data dari cloud. Selanjutnya ada Dbeaver. Dbeaver ini merupakan sebuah aplikasi yang mempunyai mode grafikal atau GUI. Yang ketiga, MongoDB. MongoDB ini adalah aplikasi basis data yang memiliki cara kerja yang berorientasi pada open source serta cross-platform. Selanjutnya, yang terakhir adalah Apache Cassandra. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bersifat cluster. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam IRD. IRD juga memiliki pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian apa itu IRD, kedua itu simbol IRD, ketiga desain IRD. Pengertian IRD. IRD atau biasa kita kenal Entity Relationship Diagram.
yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Fungsi IRD ini untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkan IRD ini digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Nah, ini simbol-simbol IRD. Jadi yang pertama itu ada entitas atau entity, ialah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Entitas berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Entitas ini memiliki bentuk persegi panjang, seperti yang sudah saya cantumkan di gambar. Jadi persegi seperti ini. Yang kedua, relasi atau hubungan antar entitas atau relationship. Relationship ini adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Relasi ini atau relationship memiliki bentuk belah ketupat seperti gambar ini. Yang ketiga, atribut. Di atribut ini adalah pengertian atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut memiliki bentuk lingkaran atau lebih tepatnya elips seperti ini ya, oval. Nah, ini contoh IRD yang saya buat untuk tugas akhir saya. Di sini ada entitas, user, catatan, data absen, dan jadwal. Di user ini, jadi yang membedakan pembimbing dan siswa itu di level usernya. Jadi ini untuk level user pembimbing. Di dalam entitas user memiliki beberapa atribut antara lain ID user, email user, PWD ini password user, dan level user pembimbing. Jadi di sini ini pembimbing. Dan user yang kedua yaitu memiliki beberapa atribut ID user, email user, password user, dan level user siswa. Dan di bawahnya ini ada entitas catatan yang memiliki atribut ID catatan, ID user, tanggal, isi catatan, dan status catatan. Di data absen memiliki ID absen, ID user, tanggal, jam masuk, status jam masuk, jam keluar, dan status jam keluar. Dan yang terakhir ada jadwal yang memiliki atribut yaitu ID, hari, jam masuk, dan jam pulang. Jadi di sini juga ada beberapa relationship ya yang saling bersangkut paut antara entitas dan entitas lainnya. Di sini saya membuat relationship mengatur. Jadi user dapat mengatur jadwal. Dan itu adalah many to many. Jadi beberapa user atau beberapa pembimbing dapat mengatur beberapa jadwal. Jadi
Pembimbing ini juga mengatur jadwal absen. Terus selanjutnya di sini ada relationship mengkonfirmasi. Jadi membacanya itu pembimbing mengkonfirmasi data absen. Dan sini katanya many to many ya. Di beberapa pembimbing itu dapat mengonfirmasi beberapa absen siswa prakerinnya. Many to many. Terus kita di sini ada mengonfirmasi lagi sama pembimbing mengonfirmasi catatan. Jadi setiap absen dan setiap catatan yang diinput oleh siswa itu selalu dikonfirmasi sama pembimbingnya. Jadi pembimbing mengonfirmasi catatan many to many. Terus kita menuju ke user siswa. User siswa di sini ada relationship mengisi. Jadi user siswa mengisi data absen. Jadi satu siswa itu mengisi data absen one to many. Jadi mengisi jam masuk dan jam keluar. Di bawahnya ini mengisi untuk catatan. Jadi relationship-nya ini mengisi siswa mengisi catatan. Jadi satu siswa itu dapat mengisi beberapa catatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila saya ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton video ini.